Kobaran api dengan cepat menghanguskan hotel berlantai 2 yang terletak di Jalan Merdeka Raya, Kabupaten Barito Selatan. Kobaran api dengan cepat merembet karena bangunan hotel terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Sejumlah tamu yang sedang menginap berhasil menyelamatkan diri. Seorang saksi mata mengungkapkan awalnya terlihat kepulan asap hitam di atap bangunan, namun sesaat kemudian muncul kobaran api yang begitu cepat menyebar dari lantai 1 ke lantai 2. 7 mobil pemadam kebakaran Kabupaten Barito Selatan dibantu petugas pemadam dari Kabupaten Barito Timur yang tiba di lokasi akhirnya berhasil memadamkan api. Dimulai dengan nyala api, ada di tengah-tengah bangunan, asap tebal putih hitam, kurang lebih asap tebal hitam, muncul api barusan. 7 unit pemadam kebakaran, kemudian kita dibantu 1 unit dari BPBD, kemudian dari Plaza Beringin, kemudian juga kita dari tetangga kita dari Ampah juga hadir juga, pemadam dari Ampah juga ikut membantu proses pemadaman. Belum diketahui penyebab kebakaran. Kasus kebakaran hotel ini kini telah ditangani petugas kepolisian setempat. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Asap tebal mengepul dari sebuah mobil yang terparkir di halaman RSUD Nganjuk, Jawa Timur. Kepanikan sempat terjadi. Mobil terbakar didahului dengan suara ledakan. Petugas dan pengunjung berlarian mencari sumber ledakan. Belakangan diketahui, ledakan bersumber dari sebuah power bank atau pengisi daya portable ataupun genggam yang tertinggal di dalam mobil. Diduga power bank tak kuat terpapar panas sehingga meledak. Saat kejadian, mobil terparkir di halaman terbuka, terpapar langsung oleh terik sinar matahari. Suara asap ternyata di dalam itu ada ledakan. Ledakan disebabkan karena adanya power bank terlalu panas di dalamnya. Artinya dari pihak rumah sakit atau keamanan security-nya, dia sudah punya pengalaman, dia akhirnya dengan cepat sigap mengeluarkan alat yang ada di dalam rumah sakit, yaitu apar jenis apar, yaitu Polri. Api dipadamkan petugas keamanan rumah sakit dengan cara menyemprotkan alat pemadam api ringan atau APAR. Bagian depan kabin mobil rusak terbakar. Petugas mengimbau masyarakat lebih berhati-hati menyimpan barang-barang mudah terbakar dalam mobil, terutama jika terpapar terik matahari. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Diduga dianiaya senior, seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta tewas. Polisi menemukan luka lebam di bagian ulu hati korban dan kini keluarga korban masih mendampingi proses otopsi. Saat ini jenazah Putu Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP yang tewas dianiaya senior tengah diotopsi di Rumah Sakit RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Terpantau sejumlah keluarga korban turut mendampingi proses dan menanti hasil otopsi. Putu Satria Ananta Rustika tewas pada Jumat pagi. Korban asal Bali ini dianiaya seniornya di toilet pria di STIP Jakarta. Sempat dilarikan ke rumah sakit, naas korban tidak diselamatkan. Bahkan ditemukan sejumlah luka lebam pada bagian ulu hati korban. Polisi juga telah memeriksa 10 orang dan rekaman CCTV di lokasi. Sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakit yang turun-temurun. Saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan. Ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum seniornya, ya, tingkat 2 dalam kegiatan tadi pagi yang dilakukan oleh senior. Ada luka bekas kekerasan, ya, ada. Setelah otopsi, rencananya jasad korban akan diterbangkan ke Bali untuk dimakamkan oleh keluarga. Keluarga berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, dan untuk mengupdate kasus penganiayaan di sekolah kedinasan sudah ada rekan kami Dilami Aulia yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri dan rekan Wenda Nura dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang juga menjadi lokasi penganiayaan. Kita menuju ke Rumah Sakit Polri terlebih dahulu. Ada Dilami di sana. Dilami, bagaimana perkembangan otopsi jenazah korban hingga saat ini? Ya, selamat siang Zila, Pram, dan juga pemirsa. Ini memang proses autopsi dari jenazah berinisial R, taruna dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, masih terus diberlangsungkan atau dilanjutkan. Yang mana memang dari kuasa hukum Ari Tonang mengungkapkan bahwa proses autopsi ini sudah berjalan 4 jam setengah dari mulai pukul 9 pagi hari ini hingga nantinya diperkirakan pada pukul 3 sore hari nanti. Dan memang untuk autopsi ini diberlakukan secepat-cepatnya 2 hari ataupun 3 hari setelah proses kematian untuk menggali informasi penting akibat dan sebab kematian jenazah. Ari Tonang menyebutkan bahwa nantinya setelah jenazah ini dilakukan otopsi akan disemayamkan dan diterbangkan ke Bali karena untuk mengikuti proses pemakaman adat yang akan berlangsung pekan depan, sehingga dari pihak keluarga ini juga meminta untuk Polres Metro Jakarta Utara untuk mempercepat segala proses pemeriksaan saksi, baik itu dari pihak senior di STIP maupun dari pihak keluarga. Kemudian tadi jika mendengar pernyataan dari keluarga, sosok almarhum ini merupakan anak yang baik, kemudian penyayang, sehingga disayangkan bahwa kasus penganiayaan ini terjadi kepada anak mereka. Kemudian juga tadi pihak dari keluarga mengungkapkan terdapat luka lebam tidak hanya di satu bagian saja, namun di sekujur tubuh, terlebih di bagian lengan dan juga dada korban, karena diduga akibat dianiaya oleh seniornya sendiri. Sehingga pihak keluarga pun berharap agar pihak dari STIP ini kemudian bertanggung jawab dan juga pihak dari pelaku ini dikenakan hukuman yang seberat-beratnya. Adapun dari Kapolres Metro Jakarta Utara, Gideon, juga Kombes Pol Gideon juga ini telah memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi tempat kejadian, terutama senior-senior ini, dan kita juga sama-sama berharap untuk dapat mengawal proses dari tewasnya salah satu atau inisial P ini di lingkup STIP. Zila, Pram. Wenda Nura, pemirsa yang berada di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Wenda, bagaimana situasi terkini? Apakah ada tanggapan terbaru dari pihak sekolah? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Kami belum mendapatkan informasi terupdate dari kasus penganiayaan yang menimpa korban yang berinisial P yang merupakan siswa taruna tingkat 1 di STIP Cilincing, Jakarta Utara. Namun kami baru bisa menginformasikan bahwa kejadian naas ini bermula dari korban yang berinisial P ini mengajak kelima temannya untuk mengecek kelas ke lantai 3 dan untuk mengajak menyelesaikan kegiatan jalan santai. Lalu setelah mengecek kelas, P dan kelima temannya ini turun kembali ke lantai 2 dan disinilah mereka bertemu dengan para seniornya. Lalu disinilah terjadi percakapan dari seniornya ini, ada yang bertanya siapa yang mengizinkan untuk mengecek kelas dengan menggunakan pakaian olahraga. Lalu dari para seniornya ini meminta korban P dan kelima temannya untuk masuk ke dalam kamar mandi dan diminta untuk berbaris. Namun di sini P berada di barisan paling depan sehingga P yang mengalami penganiayaan terlebih dahulu. Dan kelima teman dari korban P yang semula menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut lalu diminta untuk keluar dari kamar mandi oleh para seniornya ini. Dan setelah kejadian penganiayaan ini terjadi, P kemudian dilarikan ke klinik yang ada di STIP Cilincing, Jakarta Utara ini, namun sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan sejumlah upaya juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, mulai dari mengecek rekaman CCTV dan juga memeriksa ke-10 saksi. Dan pihak kepolisian ini menyatakan bahwa tidak merasa kesulitan untuk menentukan siapa pelakunya karena memang dari rekaman CCTV ini sudah terlihat jelas siapa yang menjadi pelakunya. Dan sementara demikian Pram, informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, Wenda Nura melaporkan langsung dari STIP, dan sebelumnya tadi sudah rekan kami Dilami Aulia langsung dari RS Polri Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.